Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sales positioning, segmenting, dan targeting. Jadi berkaitan dengan yang bisnis plan competition BPC seperti itu ya, teman-teman. Jadi begini, kenapa saya kasih materi seperti ini? Tujuannya sederhana. Saya yakin teman-teman sudah memahami lah bagaimana kita membuat perencanaan bisnis, mulai mungkin dari yang analisa SWOT, habis itu yang 4P, 5P, 7P, bisnis model kanvas dan lain sebagainya. Tetapi dan kesemuanya itu selalu pasti berbicara adalah tentang positioning dan segmenting ataupun targeting, ataupun mungkin ada yang bilang STP, ada yang bilang apa namanya itu segmenting dulu lalu habis itu positioning dulu ataupun targeting. Ya intinya sih sama saja. Saya akan menjelaskan satu persatu, saya akan banyak menjelaskan untuk di segmenting, positioning dan targeting seperti ini. Oke, saya lanjut dulu. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya adalah Ahmad Madani. Teman-teman bisa lihat di sini saya sebetulnya adalah seorang praktisi dan juga trainer di bidang sales dan marketing. Saat ini saya juga aktif di pengurus pusat Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia di divisi vokasi. Saya juga aktif sebagai bendahara di Asosiasi Guru Marketing Indonesia ataupun AKMARI. Di 4 tahun terakhir ini sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, saya juga menjadi bagian dari tim untuk penyusunan skema bidang lomba pemasaran daring untuk lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Kurang lebih seperti itu. Itu sekilas tentang diri saya sendiri. Oke, kita lanjut saja dulu tentang materinya ya. Materi yang pertama adalah tentang positioning. Jadi positioning itu apa sih? Positioning itu adalah apa yang kita lakukan terhadap produk kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mendesain, tapi kita juga bukan hanya sekedar apa namanya itu membuat labelnya, kemasannya kayak gimana, habis itu isinya berapa, ataupun jasa yang kita tawarkan nanti bentuknya kayak gimana. Tetapi bagaimana kita bisa menanamkan kira-kira kalau misalnya di benaknya customer, di benaknya pelanggan kita, itu produk kita tuh di mata mereka tuh seperti apa sih? Itu loh. Jadi kita membuat kegiatan ataupun aktivitas yang kira-kira di mata customer kita tuh di posisinya apa. Misalnya contoh kalau misalnya dari sisi harga, apakah produk kita tuh dianggap murah, dianggap mahal, dianggap terjangkau dan lain sebagainya. Jadi dan itu bagaimana kita bisa menanamkan hal seperti itu? Ya itulah pentingnya namanya positioning. Jadi teman-teman ketika lagi membuat bisnis perencanaan atau perencanaan bisnis yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana kira-kira posisi kita di benak customer di benak customer kok iya, customer itu ininya ya. Di benak pelanggan kita tuh seperti apa. Itu dia ya. Itu kalau kita bicara positioning ya. Oke, saya lanjutin lagi. Saya lanjutkan lagi. Tujuannya kenapa kita ada dari positioning ini? Kenapa kita harus bikin strategi gitu kan, strategi tentang positioning ini? Ya untuk menciptakan kesan bagaimana produk kita itu di benak konsumen dengan adanya kesan tersebut. Kan ada yang bilang kesan pertama tuh begitu menggoda, selanjutnya adalah gitu ya. Dengan adanya kesan seperti itu dalam benak konsumen, maka konsumen akan selalu mengingat produk kita sehingga selalu memiliki minat untuk membeli produk ataupun jasa kita tersebut. Itu dia. Oh, misalnya saya ambil contoh. Saya punya handphone nih, handphone ini Xiaomi gitu ya. Xiaomi itu kira-kira di mata konsumen apa? Oh ini handphone yang berkualitas, walaupun dia brandnya dari Chinese dengan harganya yang relatif terjangkau, tetapi fungsi dan fiturnya itu tidak kalah dengan brand-brand yang lain yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi saya pengen Xiaomi ini menjadi solusi buat orang-orang yang mungkin punya budgetnya itu terbatas, tetapi ya kan mereka bisa menikmati fitur seperti orang-orang yang selama ini beli handphone yang harganya lebih tinggi ataupun lebih mahal dibandingkan produk ini. Itu contoh ya, itu contohnya. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Oh begini, 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 ngatur harganya seperti ini, memperkenalkan produk ini kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu kenapa? Karena dasarnya tadi positioningnya sudah jelas. Saya lanjut lagi ya, saya lanjut kembali. Nah, positioning berkaitan dengan adanya usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi mewujudkan persepsi di dalam benak masyarakat. Persepsi tersebut seharusnya bersifat positif. Ya, benar. Konsepnya adalah ketika lagi kita berbicara strategi positioning, ya tadi salah satunya menanamkan benaknya, habis itu bagaimana persepsi masyarakat tentang produk kita. Kualitasnya bagus atau tidak, harganya terjangkau atau tidak, itu salah satunya ya. Dan yang paling penting adalah persepsi yang dibangun yang kita bangun gitu kan untuk positioning ini tentu saja persepsi yang sifatnya adalah positif bukan negatif begitu dia. Misalnya contoh kita baru lihat ya kemarin saya baca di detik.com, saya nggak perlu sebutin nama maskapainya. Maskapai
tit gitu kan sama ini gitu sama ini termasuk salah satu maskapai terburuk di dunia. Dari sisi apa? Pelayanannya, kecepatan waktunya. Teman-teman saya rasa paham lah ya. Kalau misalnya teman-teman silakan baca di detik.com, CNN, Kompas dan lain sebagainya. Itu lagi apa lagi tren nih sekarang begitu ya. Jadi ada salah satu maskapai di Indonesia yang menurut salah satu lembaga survei penerbangan ini adalah maskapai terburuk di dunia dari sisi ketepatan waktu, manajemen, servis dan lain sebagainya. Begitu. Itu kan akan menjadi salah satu persepsi, betul kan? Ataupun benak masyarakat, oh ini gitu dia. Oke ya, kita lanjutin dulu. Dari yang pengen kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan persepsi yang positif, bukan yang negatif itu di. Lanjut lagi, ya kan lanjut lagi tentang apa namanya tujuan dari oh, jadi tujuan dari positioning apa saja? Yang pertama adalah tadi, ini saya udah nih ya, saya kembalikan lagi. Yang pertama adalah tujuannya. Yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu kesan yang bagus. Yang kedua, yang akhirnya itu menjadi persepsi masyarakat, menjadi persepsi yang positif bagi brand kita, baik itu dari produk ataupun jasa yang saat ini kita buat ataupun kita akan coba atur perencanaannya seperti apa gitu ya. Lanjut lagi, nah itu berbicara tentang positioning. Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesan ataupun persepsi yang positif di benak masyarakat. Tapi kalau misalnya kita berbicara segmentasi, nah segmentasi itu apa? Segmentasi itu kegiatan mengklasifikasikan pasar ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai macam kategori. Istilah kasarnya kita seperti membedah apa pasar yang luas menjadi bagian-bagian kecil yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Misalnya contoh, baik lagi tadi ke handphone. Ya, orang yang butuh handphone banyak nggak? Banyak. Karena handphone ini sekarang sudah menjadi salah satu alat yang dibutuhkan masyarakat dalam berinteraksi, khususnya untuk secara sosial. Karena interaksi kita saat ini bukan hanya sekedar interaksi secara offline ataupun luring, tetapi juga saat ini kita juga sering berinteraksi melalui media sosial dan salah satu alat yang dibutuhkan adalah handphone. Nah, orang yang butuh handphone kan luas, banyak banget orang yang butuh handphone, betul nggak ya? Jadi handphone kamu cocoknya buat siapa? Oh, semua masyarakat, Pak. Semua orang bisa menggunakan handphone saya, baik, baik dari yang tua, baik dari yang muda, dan lain sebagainya. Tapi ingat teman-teman, sama halnya seperti Anda membeli, sama seperti halnya kendaraan, roda 4 mobil misalnya. Orang dari mulai sejak lahir sampai dengan dia sampai dia meninggal ataupun wafat pasti butuhkan mobil. Mulai dari ambulan habis itu sampai mobil jenazah seperti itu ya kurang lebih ya. Sangat luas sekali. Nah, pasar kita tuh segmentasi kita tuh siapa yang mau kita sasar? Misalnya tadi handphone tadi. Segmentasi yang saya punya adalah segmentasi yang saya inginkan adalah ini untuk masyarakat yang punya budgetnya segini, sekian rate misalnya dari angka 1 sampai dengan 3 juta. Mereka yang suka pengen punya ke apa namanya? Mereka yang saat ini banyak aktif di media sosial. Kenapa mereka aktif di media sosial? Karena fitur di yang ada handphone di sini sangat mendukung sekali baik dari sisi fotografi, baik dari sisi speed RAM-nya, lalu memorinya dan lain sebagainya. Betul ya, itu kurang lebih. Jadi segmentasinya itu jelas terus ada lagi ada orang yang punya handphone, ada juga mereka yang fokusnya ke fotografi. Ada juga orang yang punya handphone yang mereka mementingkan RAM-nya atau penyimpanannya, memori penyimpanannya. Ada juga orang yang punya handphone hanya untuk sekedar untuk yang apa namanya untuk sekedar sarana komunikasi, bukan untuk sarana untuk selfie ataupun dia berinteraksi di media sosial. Kan ada seperti itu ya. Ya. Jadi karakteristik handphone kita tuh untuk siapa sih sebetulnya? Oh, saya bangun misalnya nih Xiaomi Redmi 5 ini misalnya nih Xiaomi Redmi 5G gitu kan. Redmi 5G ini cocoknya adalah buat anak-anak muda. Kenapa? Karena ini sudah didukung dengan anak-anak muda kan mereka berfokusnya untuk fokusnya ke internet. Mereka pengen internet yang stabil, yang cepat dan lain sebagainya. Di satu sisi banyak provider yang sudah menyediakan speed atau bukan speed sih, maksudnya kartu chipnya itu sudah menggunakan teknologi 5G. Jadi ini cocok buat mereka seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang cuma sekedar ya sudahlah internet hanya seadanya atau dia paling fokusnya adalah yang penting saya bisa bisa banyak nyimpen foto karena saya hobi traveling dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka fokusnya ke fotografi. Begitu dia. Kira-kira ini cocok atau tidak gitu kan. Kalau misalnya emang cocok, kita bisa sasar mereka dari bagian yang mana. Misalnya tadi untuk orang-orang yang suka hobi fotografi. Berarti berfokusnya adalah ketika lagi kita bikin segmentasinya, yang ditonjolkan apa? Misalnya kameranya, berapa pikselnya, bagaimana zoomnya, pencahayaannya, operasi apa, bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya. Itu yang ditonjolkan. Kenapa? Karena ini segmentasinya buat kalangan orang-orang yang suka handphone, tapi yang senang dengan fotografi, yang senang dengan foto-foto, orang-orang yang suka narsis dan lain sebagainya.
Itu dia. Itu kalau bicara kita bicara segmentasi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bedah lagi dari tadi pasar orang yang butuh handphone itu kan semuanya hampir semuanya butuh. Banyak begitu. Tetapi kita bedah lagi dari orang yang punya handphone, orang yang punya karakteristik seperti apa sih? Itu dia. Nah, posisi produk kita itu di mana? Itu dia ya. Itu kalau bicara tentang segmentasi. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman, tujuan dari segmentasi membedakan pasar. Jadi membagi pasar tersebut menjadi bagian kecil. Habis itu apa? Dengan adanya seperti itu kita sudah bedah nih misalnya tadi, oh saya segmentasinya ini untuk orang-orang yang punya handphone tapi yang hobi fotografi. Nah kalau orang-orang yang punya fotografi, bagaimana saya bisa ini? Itulah pelayanan terbaik. Jadi pelayanan yang terbaik itu bukan dinilai dari penghasilan, melain atau misal, tetapi bagaimana tadi? Baik lagi tadi memori dan kesan yang dirasakan oleh konsumen. Wah iya nih saya pakai ini bagus nih kameranya, apa hasil foto saya jadi jauh lebih jernih dan jauh lebih natural dan juga foto saya itu jadi jauh lebih bagus dibandingkan saya ngambil foto dari kamera merek lain, dari handphone merek lain seperti itu. Jadi selanjutnya apa yang kita harapkan adalah ketika lagi dia sudah mempunyai kesan yang baik begitu kan dengan apa dengan pelayanan-pelayanan kita gitu kan kita informasikan ini loh Pak Bapak kalau misalnya pakai handphone ini kelebihannya ini ini memang didesain untuk ini. Akhirnya konsumen itu punya kesan persepsi yang positif tentang brand kita. Kalau orang sudah mempunyai kesan itu, mereka tidak akan ragu untuk merekomendasikan. Lu mau beli handphone? Saran gue sih lu kalau misalnya beli handphone pakai yang ini. Kenapa? Gue udah pernah pakai loh. Ini HP-nya bagus, bla 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 bla. Kameranya oke, penyimpanan juga oke. Ini. Dan harganya ini terjangkau banget. Daripada lu pakai merek ini, udah mahal-mahal, tapi fiturnya biasa-biasa aja, mendingan ini. Gak ada bedanya dengan harga yang mahal. Itu ya, lanjut lagi. Tujuannya apa lagi? Kalau misalnya kita bicara segmentasi, strateginya gitu. Anda karena sudah bikin segmentasi, sudah tahu target Anda itu siapa, strategi yang akan Anda lakukan itu tentu saja akan langsung menyentuh ke mereka. Handphone ini saya tujukan untuk orang-orang yang punya kamera, tapi orang-orang yang suka handphone, tapi mereka yang berfokus kepada fotografi. Jadi strategi Anda pemasaran mengenalkan produk ini ke mereka. Nggak usah bicara tentang RAM, nggak usah berbicara tentang penyimpanan, nggak usah berbicara tentang fitur-fitur lainnya, fokus saja ke fotografi. Berarti ke apa? Ke kameranya. Ataupun aplikasi-aplikasi pendukung fotografi untuk atau editing video, editing gambar yang kira-kira bisa ditampung dari sini. Di handphone ini apa-apa saja. Jadi langsung to the point, begitu loh. Terus yang keempat, tujuannya lagi kita berbicara segmentasi. Tadi kan yang pertama adalah yang pertama itu kalau misalnya teman-teman lihat membedakan pasar, yang kedua itu pelayanan terbaik, yang ketiga itu strategi kita, yang keempat adalah bagaimana kita juga bisa membandingkan dengan kompetitor. Mungkin dari rate segmentasi yang mirip-mirip, harga juga mirip-mirip, tapi apa yang membedakan kita dengan yang apa namanya dengan si kompetitor kita? Begitu dia. Misalnya begini, iya Pak, itu mungkin harganya sama-sama 2 juta. Tetapi kalau misalnya Bapak pakai kita mungkin dari sisi RAM kalah Pak dibandingkan yang merek ini. Tetapi dari sisi fotografi Pak, dari sisi kamera, kami sudah pakai lensa ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi ada perbandingannya. Nah, kalau misalnya Anda ketemu sama customer yang tadi fotografi, ya karena mereka berfokus ke fotografi, mereka nggak akan pikirkan masalah yang lainnya. Oh, jadi lensanya bisa kayak begini. Oh, zoomnya bisa berapa? Optikalnya bisa sampai segini. Terus kalau misalnya saya foto ini, dia bisa pakai ini. Oh, mode night-nya kayak gini, panoramanya kayak begini. Gitu dia. Jadi ada yang membedakan. Gitu ya, teman-teman. Itu segmentasi. Selanjutnya lagi adalah nah, segmentasi yang pasar efektif itu seperti apa? Jadi, kalau kita sudah memposisikan atau bikin positioning tentang benak ataupun persepsi kita di masyarakat, lalu habis itu kita sudah bisa mengklasifikasikan menjadi segmentasi, begitu kan? Itu akan bisa dampaknya apa sih? Bagusnya apa? Manfaatnya? Pertama terukur, jelas. Karena Anda sudah tahu pasar Anda itu seperti apa dan Anda detail lagi dibikin lebih detail lagi. Misalnya tadi kan handphone, lalu tadi fotografi nih gitu ya. Anda akhirnya tahu, oh kalau orang fotografi, ya kan orang fotografi, kira-kira mereka itu luas pasarnya berapa sih? Gitu kan? Berapa persen sih dari orang yang suka punya handphone? Begitu ya. Terus habis itu jumlah calon konsumennya penghasilan. Jadi Anda tahu kalau orang fotografi kayak begini, karena mereka suka traveling. Orang suka traveling berarti kira-kira mereka punya ininya segini kali ya. Punya anggaran budget pendapatan mereka per bulan atau pendapatan per kapita mereka per tahun berapa. Anda bisa ukur tuh kira-kira barang saya atau produk saya itu saya jual cocokkan di rate angka berapa.
supaya mereka mau beli, supaya mereka mau tertarik, begitu kan. Dan yang apalagi kedua apa? Selain tadi terukur, kedua adalah terjangkau. Tentu saja sebuah segmentasi pasar harus bisa dijangkau oleh kita agar pesan dan produk kita tuh dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Terus apalagi kenapa kita ada segmentasi berbeda? Tadi saya sudah jelasin kan. Bapak mungkin harga kita mirip-mirip ataupun sama dengan yang kompetitor yang tadi Bapak jelaskan. Tetapi Pak, kelebihannya kami atau misal kami banyak berfokusnya ke sini, misalnya ke kamera. Berbeda kan? Mungkin Pak di sini harganya mirip-mirip, tapi kami mungkin RAM kami kalah, tetapi di satu sisi fotografi kami, lensa kami yang kami gunakan begini. Jadi ada perbedaan yang signifikan dan menonjol dengan yang lainnya. Terus satu lagi yang terakhir apa? Bisa dieksekusi. Nih, biar teman-teman bisa baca, saya geser sebentar ya. Sebuah segmentasi pasar harus disesuaikan dengan kemampuan kita dan dapat dijangkau dengan sumber daya yang dimiliki. Ini berkaitan dengan apa? Strategi tadi periklanannya, strategi dengan apa namanya pemasarannya, cara menyentuhnya. Begitu dia. Misalnya kira-kira kalau kita menonjolkan fotografi tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bikin event tentang apa namanya bersama kumpulan fotografer? Oke, cost-nya biayanya gimana? Oh, ternyata enggak juga. Mereka lebih banyak aktif di media sosial. Kenapa? Karena orang-orang fotografer seperti itu, mereka sering memamerkan atau misalnya mejengin hasil-hasil karyanya itu di medsos biar dilihat banyak orang begitu. Jadi harus kayak gimana? Salah satunya kita banyak apa namanya bikin strategi yang di media sosial, entah mentari, like dan lain sebagainya. Begitu dia. Jadi cost-nya pun bisa kita atur, gitu ya. Saya lanjut lagi. Saya lanjut kembali lagi, bentar ya teman-teman. Ini saya pindahkan dulu. Saya pindahkan dulu ya foto saya biar teman-teman bisa melihat. Lanjut lagi, itu segmentasi pasar ya. Nah, ke selanjutnya adalah tentang targeting ya kan. Nah, targeting ini apa sih? Targeting ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menilai ketertarikan atau minat dari beberapa segmentasi yang sudah kita buat. Begini teman-teman, ya. Jadi, kenapa sih harus ada targeting? Saya bikin metamorfosanya begini, analogikanya. Saat Anda ingin berburu, mana yang kira-kira teman-teman tentukan? Tempatnya dulu, senjata yang akan digunakan, atau hewan buruannya apa dulu? Maksudnya begini, teman-teman ya. Yang perlu kita tentukan saat lagi kita berburu bukan tempatnya dulu atau persenjatanya dulu, tapi kira-kira kita harus tentukan adalah hewan buruan apa yang akan kita gunakan. Ini kalau bicara targeting. Artinya apa? Ketika Anda sudah menentukan hewan buruannya, oh saya akan berburu singa. Anda akhirnya akan tahu, oh berarti kalau misalnya saya berburu singa, saya harus tempatnya di mana? Di padang savana, di daerah Afrika. Kenapa? Karena singa banyak tinggal di situ. Terus senjata yang saya gunakan tentu saja misalnya saya harus pakai senapan dengan kaliber sekian. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai tombak atau misalnya pakai golok, pakai senjata tajam itu sama aja mati konyol. Nggak mungkin karena mereka buas. Sama halnya juga dengan kita ketika lagi kita berjualan. Kenapa? Berjualan itu seperti halnya kita yang pengen berburu. Anda tentukan dulu siapa target Anda, customer Anda itu seperti apa. Target saya adalah apa namanya para fotografer. Misalnya tadi saya baik lagi jualan HP ya. Para fotografer. Fotografer itu berarti tempatnya di mas. Oh kalau fotografer itu biasanya mereka paling banyak berkumpulnya, banyak mendatangi objek-objek wisata. Contoh gitu kan, objek wisata misalnya kayak pegunungan. Pokoknya banyak tempat-tempat wisata lah kayak begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Terus kalau misal itu tempatnya, misalnya contohnya, yang selanjutnya tentukan nanti senjata apa yang harus saya siapkan. Kalau mendekati orang-orang fotografer itu kita nggak bisa, saya harus diskusinya sama mereka. Misalnya begini, contoh paling sederhana ya, misalnya dari panggilan. Panggilannya apa kalau sama mereka? Mereka nggak suka kalau orang fotografer itu biasanya kan jiwanya lepas ya karena ini berkaitan dengan art dengan jiwa mereka tuh nggak terlalu nyaman sih mereka itu agak-agak kaku kalau misalnya kita panggil diskusi sama mereka tuh dengan panggilan bapak ibu gitu kan mereka lebih suka panggilannya pak bro sis itu contoh gitu ya jadi pas lagi kita bikin misalnya bikin iklan bikin flyer bikin meme dan lain sebagainya apa yang perlu nama panggilan aja Anda sudah caranya buat bapak ibu yang suka sama fotografer buat bapak ibu gitu kan bisa jadi ada buatnya misalnya bro and sis buat lulu yang suka selama ini ngambil objek-objek yang keren-keren nah itu dari panggilan aja sudah berbeda dari copywritingnya aja sudah berbeda begitu kan
Itu dia. Nah, ini strategi targeting. Produk yang akan dipasarkan merupakan proses yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini masih umum. Diferensiasi targeting itu apa? Produk yang kita pasarkan ini hanya digunakan untuk beberapa kalangan saja. Kamu harus menentukan beberapa jenis produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Konsentrasi satu segmen saja, custom ini di produk yang dipasarkan yang bersifatnya personal. Jadi begini, ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman, ya kan? Jadi kalau misalnya tadi apa namanya, undifferent targeting itu masih luas banget. Handphone, semua orang pakai handphone. Diferensiasi artinya dari apa namanya target kita itu kita persempit lagi. Oh, handphone ini cocoknya untuk para fotografer, gitu kan? Nah, terus habis fotografer juga masih banyak dibikin lagi secara konsentrasinya. Konsentrasi ini untuk fotografer bagi orang-orang yang baru pertama kali mulai belajar fotografi. Kenapa? Karena handphone. Kalau fotografer biasanya mereka lebih suka ngambil objek gambarnya itu pakai apa sih? Pakai kamera-kamera yang ya profesional kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita bisa fokus kepada para fotografer yang mereka baru baru belajar fotografi dan mereka biasanya kalau belajar itu lebih suka pakai alat-alat yang dalam tanda kutip user friendly, gampang digunakan. Itu konsentrasinya. Terus custom targeting ya ini sebetulnya sih bagaimana yang sifatnya lebih personal lagi, maksudnya begini. Oke, untuk fotografer yang baru pertama kali belajar konsentrasinya kurang lebih seperti itu. Terus custom targetingnya siapa? Contohnya misal dari sisi demografi, misal teman-teman orang baru belajar itu biasanya orang fotografer berbagi itu biasanya usianya muda. Misalnya contoh ya, misalnya usia dari sekitar 18 sampai dengan 24 tahun itu yang akan saya sasar. Kenapa? Itu lebih personal lagi kan dari sisi umur. Habis itu orang-orang yang 18-24 tahun, mereka yang kayak gimana sih? Oh, yang hobinya mereka tuh banyak di, misalnya contoh, bukan tempat, lebih banyak berkumpul di kafe. Itu kan lebih personal lagi. Jadi ketika lagi, oh saya carinya di sini, di sini, di sini. Semakin detail itu semakin bagus kalau kita berbicara tentang targeting. Begitu. Kenapa? Akan lebih spesifik. Akan lebih mudah kita untuk berfokus saja. Akan lebih mudah kita juga untuk mengenali. Itu yang paling penting. Tujuannya dari targeting, teman-teman. Gini, saya ambil cerita lagi. Anda bisa, kenapa harus Anda bikin seperti itu? Ya, contohnya begini, Anda logikanya begini teman-teman. Saat teman-teman berburu, ini misalnya pas lagi di padang savana, misalnya di Afrika begitu, di situ ada gajah, ada singa, ada apa namanya, ada lagi misalnya hyena, ya gitu kan. Habis itu ada lagi zebra. Kira-kira teman-teman akan memastikan bahwasanya itu apa namanya, memastikan hewan yang paling terlihat jelas jelas sekali tanda-tandanya, spesifikasinya kira-kira hewan apa? Pasti hewan zebra. Kenapa hewan zebra? Karena zebra itu gampang dikenalinya. Kenapa gampang dikenalinya? Karena dia warnanya ini, Pak, hitam putih. Ada yang atau bilang orang putih hitam, ada garis-garisnya belang-belang seperti itu. Gampang, Pak. Pokoknya kalau belang-belang itu pasti zebra. Spesifik Anda begitu. Karena Anda tahu ciri-cirinya. Begitu. Kita terkadang nggak bisa membedakan antara gajah misalnya sama badak. Kenapa? Dari kejauhan ya. Kenapa? Karena warnanya mirip-mirip. Itu gajah apa badak sih? Itu kira-kira apalagi kalau misalnya sudah kayak tertutup dengan rerumputan warnanya mereka mirip-mirip gitu kan habis habis mandi lumpur pas lagi mereka keluar dari jauh itu gajah apa badak ya kalau bisa dari sama warnanya apa ya begitu ya. Tapi zebra Anda bisa beda kalau dari jauh itu pasti zebra. Kenapa? Ciri-cirinya jelas. Itu gunanya targeting. Jadi ketika lagi kita membuat targeting begitu teman-teman ya, buatlah ciri-cirinya itu lebih secara detail gitu loh dia. Jadi Anda bisa kenali ini calon customer dan Anda akan banyak bisa berfokus langsung ke sana. Gitu dia, ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu targeting yang tepat ya segmentasi harus dilakukan dengan secara tepat. Targeting juga harus dilakukan dengan tepat. Nah ini panduan dalam menentukan targeting yang tepat ya teman-teman. Teman-teman bisa baca. Pertama, ya Anda harus tahu juga asumsi. Jadi kalau misalnya ini produk saya kira-kira di benak masyarakat nanti akan seperti apa? Jika kita belum pernah memasarkan produk kita, kita bisa melakukan ya asumsi target. Jadi berdasarkan apa yang kita pikirkan. Misalnya begini, tadi untuk fotografer pemula umur 18-24 tahun, mereka yang selama ini orang-orang kayak gini biasanya mereka lagi dalam tahap masa kuliah ataupun masa belajar. Biasanya kalau orang-orang kuliah mereka itu nongkrongnya di mana sih? Di ini di. Jadi itu asumsi kita gitu kan. Bisa jadi seperti itu, ya. Karena kita ini belum kita pasarkan, tapi kita sudah tentukan ini cocoknya buat ini berdasarkan pemikiran kita. Begitu ya. Nah, terus kedua apa? Kita juga bisa buat analisis persaingan terhadap produk kita. Jadi kira-kira Anda harus analisa kompetitor Anda selama ini misalnya di segmentasi yang pasar yang sama, kenapa mereka bisa diterima? Kenapa juga mereka bisa ditolak? Kenapa barang ini nggak laku? Kenapa barang ini?
Ya. Jadi persaingan itu bisa dinilai dari mana? Pertama ya harga, fitur, jangkauan, kemudahan dan sebagainya. Ketahui alasan konsumen memilih produk kita dibandingkan produk kompetitor. Anda harus tahu. Ya kayak tadi, segmentasinya sama. Oh, si kompetitor itu dia kelebihannya adalah harga dia jauh lebih murah dibandingkan produk kita. Nah, kira-kira supaya konsumen itu memilih kita walaupun harga kita jauh lebih mahal, apa yang akan ditonjolkan? Kita punya sesuatu yang berbeda di situ. Misalnya, Pak, mungkin harganya sama, Pak. Ini juga bisa mungkin kameranya bagus, tapi yang punya kami kameranya selain tadi lensanya dengan bahan yang berkualitas, kami juga punya ada software pendukung ke Pak. Misalnya apa? AI, artificial intelligence yang akhirnya membuat hasil foto Bapak itu Bapak nggak perlu edit-edit lagi, tapi muka Bapak langsung mulus. Contoh, itu doang ya. Tuh, jadi kita tahu. Terus selanjutnya lagi adalah yang pertama tadi asumsi, yang kedua adalah apalagi yang kedua adalah tadi kita tahu pergerakan kompetitor, yang ketiga ya cobalah kita bikin akrab dengan pelanggan. Begitu dia. Makanya begini. Nah, ini ketika kenali konsumen kita. Jadi Anda karena Anda sudah mentargetkan, Anda sudah tahu ciri-cirinya kayak gimana. Jadi setidaknya begini, seharusnya Anda bisa akrab dengan pelanggan. Produk seperti apa yang menjadi kebutuhan mereka, pelanggan seperti apa yang disukai. Misalnya tadi fotografer, fotografer pemula atau misalnya orang-orang yang pertama kali belajar fotografi. Kira-kira bagaimana mereka bisa kira-kira mereka suka tuh kalau beli handphone itu yang kayak gimana sih begitu. Oh, mereka senang kalau misalnya kamera apa namanya handphone yang mereka beli selain tadi kameranya itu bagus, mereka pengen ada di dalam paketan itu misalnya ada earphone-nya gitu loh. Mereka suka earphone yang kayak gimana sih? Oh, mereka suka earphone misalnya yang bentuk kabel atau misalnya mereka suka earphone yang bentuk wireless. Kira-kira Anda bisa mengakomodirnya di mana? Misalnya begini, beberapa handphone yang sekarang-sekarang ini sudah ada yang menghilangkan beberapa apa namanya jack 3,5 milimeternya itu ya kayak gitu kan. Nah, oke, misalnya Anda juga kurang lebih produknya ini sama. Nah, kira-kira oh dalam paketannya tapi banyak anak muda yang mereka lebih suka pakai earphone yang masih ada kabelnya begitu. Kenapa? Karena bagi mereka ini kalau misalnya ada earphone ada kabelnya itu suara jadi jauh lebih mereka nggak terganggu dengan signal Bluetooth dan sebagainya. Merasa seperti itu. Terus nggak kehabisan baterai misalnya di sini nih. Jadi ya harus diakomodir lah kayak gitu. Ya Pak. Jadi akhirnya apa? Walaupun ini nggak ada jack ininya Pak, tapi kami sediakan semacam konverternya gitu kan, penyambung dari Type C misalnya gitu kan ke jack 3,5-nya. Begitu. Dia tujuannya apa? Jadi kita tahu supaya apa? Supaya customer itu memang oh dia suka, dia merasa oh ya ini nggak apa-apa, ininya nggak ada, lubangnya nggak ada, tetapi itu masih bisa diantisipasi dengan ada tambahan ini. Gitu loh ya. Dan itu sudah disediakan di paketan. Nah, misalnya itu contoh gitu ya. Terus nih kalau misalnya contoh di sini saya buat apa? Ketika konsumen menyukai produk dalam kemasan paket, maka kita tidak perlu lagi menawarkan produk satuan ke mereka. Terus yang keempat apa? Membuat persona konsumen. Persona konsumen adalah sebuah representatif atau bayangan customer calon pelanggan kita tuh yang kayak gimana sih yang ideal menurut kita. Ya, jadi maksudnya bayar persona ini ataupun ya persona konsumen kita ngebayangkan customer ideal kita tuh kayak gimana. Bisa jadi ini semi fiktif. Kenapa saya bilang semi fiktif? Bisa kalau misalnya Anda baru pertama kali mau menjual produk ini, Anda harus tahu customer saya kalau bayar personanya begini begini, anak muda umur sekian yang punya penghasilan sekian. Nah, kalau bayar persona itu dibikin lebih detail lagi, misalnya bisa saja Anda sebutin namanya Lisa, kuliah di salah satu universitas perguruan tinggi di Jakarta, kegiatannya sehari-hari gini begini begini, apa yang dia sukai ini, hal-hal yang tidak dia sukai ini, jadi Anda buat tuh secara demografinya jauh lebih lengkap. Ya, itu kan semi fiktif kan? Karena kita belum punya customer, tapi kita buat aja ininya dulu. Saya kalau mendekati orang seperti Lisa kayak begini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Begitu ya, itu bayar personanya. Ya, itu semi fiktif. Tapi bisa juga tidak fiktif sama sekali. Apalagi buat Anda yang sudah pernah menjual. Kan pas lagi kita jualan, kita suka ada customer yang dalam tanda kutip dia loyal sama kita. Anggap saja namanya Pak Budi. Pak Budi ini sering beli sama kita. Kenapa? Ya itu, oh, gua kalau punya customer kayak Pak Budi kayak begini, wah enak nih. Ya coba deh tentukan profil Pak Budi itu kayak gimana sih? Oh dia kerjanya begini, dia sukanya. Nah, gua harus cari nih orang-orang yang kayak Pak Budi. Begitu dia ya, itu bayar persona. Lanjut lagi, selanjutnya lagi, nah faktor targeting dalam menentukan targeting dengan benar, kita juga perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi target. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar. Satu, lokasi. Jelaskan demografi. Bener dong. Jadi kayak tadi fotografi. Anda misalnya itu bikin penjualannya di orang-orang muda fotografi, Anda misalnya bikin penjualan bisa di kantor-kantor, cocok apa enggak? Bisa ya, bisa enggak, tapi enggak efektif. Dibandingkan Anda misalnya bikin promosinya, bikin jualannya, pasang standnya, atau misalnya pasang boothnya di lokasi-lokasi misalnya wisata.
Begitu loh ya. Kenapa? Karena target kita orang-orang fotografer yang baru pertama kali belajar, yang hobinya selfie, yang hobinya ngambil objek dan lain sebagainya. Gitu ya, itu dia. Selanjut lagi, ini lokasi penjualan. Demografi jelas. Jadi tadi saya sudah bilang, demografi ini misal dari sisi umur, demografi dari sisi minat, dari sisi bakatnya, talentanya, profil pekerjaan dan lain sebagainya. Itu penting kalau kita berbicara targeting, karena berbicara dengan apa? Ciri-cirinya. Begitu loh. Customer kita tuh bukan masyarakat umum. Maksudnya masyarakat umum, tapi masyarakat umum yang kayak gimana sih ciri-cirinya? Umurnya 18-24 tahun, yang hobinya itu suka jalan-jalan, traveling, yang hobi gitu suka mengabadikan berbagai macam momen, begitu loh ya. Ya, terus kebiasaan ya tadi kan saya sudah bilang. Jadi akhirnya dengan ini kita tahu kebiasaan konsumen, misalnya kayak tadi fotografer pemula, mereka itu kebiasaannya apa? Gak bisa ngelihat momen, gak bisa ngelihat objek yang langsung mereka keluarkan handphone, ceklak, 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 gitu dia. Itu kebiasaannya, habitnya gitu ya. Saya lanjut lagi ya. Terus daya belinya jelas, daya beli ya. Oh, Pak, saya sudah dapat nih orang-orang kayak gini. Iya, tapi ternyata dia namanya pemul, dia masih dari biaya hidupnya dari mana? Dari orang tuanya. Dia belum bekerja karena ini cuma sekedar hobi saja. Orang kalau misalnya ngekos, kalau masih kuliah, pendapatannya berapa sih? Anda bayangkan. Kira-kira yang cocok buat mereka itu seperti apa? Gitu loh ya. Jadi Anda bisa tahu, oh harga handphone ini saya tentukan di harga sekian. Kenapa? Ini pasti terjangkau sama mereka karena begini, 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 begini. Anda sudah tahu gitu ya. Selanjutnya lagi adalah yang pertama mempengaruhi. Oke, itu sudah ya. Jadi yang pertama itu lokasinya. Kalau kita berbicara tadi targeting, yang kedua itu adalah kita berbicara demografinya. Yang ketiga itu adalah berbicara tentang habitnya ataupun kebiasaannya. Daya beli konsumennya juga termasuk ya. Nah, manfaatnya dari targeting ini apa saja teman-teman? Ya, satu jelas, meningkatkan penjualan dengan targeting yang tepat, dengan segmentasi yang tepat, dengan positioning yang tepat, maka penjualan kita akan jadi jauh lebih meningkat karena produk yang kita pasarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen kita atau pelanggan kita. Gitu dia. Kita juga bisa memperkirakan apa jumlah biaya yang akan kita keluarkan misalnya untuk event promosi, periklanan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu gitu loh. Ini kita profitnya berapa, ini berapa, ini biaya untuk di biaya yang kita keluarkan untuk periklanan, memasarkan aktivitas promosi, event dan lain sebagainya itu bisa jelas. Costnya berapa persen? Itu dia ya. Saya lanjutin lagi. Terus apalagi manfaat selanjutnya? Antisipasi persaingan. Dengan kita melakukan targeting, segmenting, positioning tadi, kita juga bisa memantau persaingan produk kita dengan kompetitor. Sehingga kita bisa menciptakan produk ataupun jasa yang bisa jadi lebih unggul. Kenapa? Karena kita punya perbedaan yang mencolok dibandingkan kompetitor. Misalnya kayak tadi, harganya sama-sama sama di angka rate misal 2 sampai dengan 3 juta. RAM-nya mirip-mirip, tapi kita yang membedakan, Bapak kenapa harus Pak? Mungkin kita RAM-nya kalah, tetapi kita Pak fotografinya begini, begini, begini. Lensanya kita begini, ini begini, begini. Ya, jadi ada beberapa unique selling point yang bisa kita tunjuk, bisa kita tonjolkan, gitu dia. Sorry, sorry. Ya, saya lanjutkan lagi. Ide konten promosinya jelas dengan Anda sudah membuat dengan Anda sudah membuat targeting. Jadi kalau misalnya konten promosinya seperti apa? Kalau tadi kayak fotografer, mereka yang lebih suka adalah hal-hal yang bersifat, contohnya misalnya bersifat foto itu jelas atau misalnya bahasa yang kita gunakan itu kita juga bagaimana kita bisa juga mendekati mereka. Misalnya tadi fotografer yang ditonjolkan ini misalnya mereka lebih suka ngeliat perbandingan tanpa AI dengan AI. Misalnya yang kita tonjolkan lah fitur artificial intelligence di kamera handphone kita. Misalnya ini contoh ya tadi. Dengan AI kayak begini. Kalau tanpa AI lihat Pak perbedaannya. Mereka lebih suka to the spot. Jadi awareness-nya apa? Awareness-nya itu cukup bagus dan kalau misalnya orang ada awareness-nya, ada mereka punya rasa tertarik, rasa minat dan lain sebagainya terhadap produk kita, kemungkinan transaksi penjualannya lebih cepat dan lebih efektif. Yang akhirnya apa? Omset yang meningkat. Jelas tuh, gitu kira-kira ya. Terus manfaatnya apa lagi? Komunikasi kita enak. Dan karena target kita tuh secara spesifik. Tadi saya sudah contohkan. Bahasa yang kita gunakan itu juga akan jauh lebih kena sama mereka. Misalnya tadi hal sederhana tentang panggilan. Bro and sis dibandingkan bapak dan ibu gitu kan. Atau misalnya pas lagi karena kita nih fokus misalnya tadi ke fotografi gitu kan. Teman-teman, misalnya kita bikin apa namanya, mereka ada yang bertanya, Gan, kalau misalnya kita berbicara tentang kalau misalnya pixelnya itu berapa, begitu. Pixel bukan nanti berpengaruh kepada memori, ini. Kita komunikasinya tuh enak sama mereka. Iya kan? Ini kalau misalnya bicara emang ini pixelnya lebih tinggi, pasti menguras memori. Tapi teman-teman bisa bla 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 begini gini gini gini. Jadi kita juga kita memahami apa yang diinginkan oleh target kita gitu kan. Konsumen kita tuh seperti apa.
Kenapa? Karena memang produk kita itu emang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bayangan kita begitu kan. Gitu loh dia ya. Jadi kita bisa memahami produk apa yang dibutuhkan dan disukai oleh konsumen. Itu kira-kira kalau misalnya kita berbicara tentang positioning, segmenting, dan targeting. Jadi kalau misalnya positioning berbicara tentang asumsi produk kita tuh adanya di benak masyarakat seperti apa sih? Kalau segmentasi, kita ngebedah lagi. Kita ngebedah kira-kira dari pasar yang secara umum kita bedah berbagai macam segmen. Segmen pelajar, segmen orang tua, segmen anak muda, segmen ini. Nah, habis itu kalau targeting, itu dari segmentasi yang tadi tuh dibedah lagi secara ciri-cirinya kayak gimana lebih spesifiknya. Itu kira-kira kalau kita berbicara segmenting, positioning, dan targeting. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang tadi saya jelaskan ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman. Selamat berkompetisi, selamat menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.